dulu cintanya Allah baru mengejar cinta makhluknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Hai teman-teman, balik lagi di channel kita bersama Aya, Aku Asya. Dan aku Ayla. ya. Di sini hari ini kami bakal mereview salah satu buku yang sebenarnya aku dan Asya sudah baca, tapi si Ayla belum nih. Nah, jadi di video kali ini kita bakal nge-review buku dari Kak Iza Mahendra. Sebelumnya kita izin buat kalau misalnya Kak Iza Mahendra lihat video ini, terima kasih sudah menciptakan buku yang sangat Masya Allah sekali buat kita baca, yang kayak oh iya ya, ini sangat-sangat relate banget dengan kehidupan kita gitu ya, apalagi dalam hal mencintai, Iris. Iya, betul. Jadi di sini kita bakalan diskusi tentang buku ini dan juga pandangan kita terkait dengan isi dari buku ini. Dan ternyata buku ini sangat cocok untuk kita karena dimana kita ini berada di remaja akhir ya, usia remaja akhir yang dimana kita sudah mengenal apa itu mencintai. Gitu. Oke, mungkin dari aku dulu ya. Iya, boleh. Atau Nih aku sukanya yang bab terakhir sih, malah aku suka bab terakhir di mana Kak Iza atau dipanggil Ija ya di buku ini itu tuh mengejar si Kak Nasya, apa ya namanya itu, Tasya. Oh ya, Tasya, mengejar Kak Tasya lewat doa. Jadi dia tuh spoiler dari buku ini. Sebenarnya ini harusnya spoiler itu dari awal ya, tapi ini aku sukanya bagian akhirnya. Gimana dong ya, pokoknya dari akhir tuh ada bab yang perlahan tapi pasti berhijrah. Nah itu tuh kayak wow banget loh. Yang awalnya Kak Ija itu dijelaskan di awal tuh kayak belum dekat dengan Allah, dengan sampai akhirnya dia itu menjadi dekat dengan Allah, mengerti arti kecewa, yang akhirnya dari awalnya jauh ya, pokoknya jauh dari Allah, tapi sekarang akhirnya beliau bisa berdiri lagi, bangkit lagi, yang akhirnya dia awalnya terluka, akhirnya sekarang bisa berdiri seperti sekarang dan bisa menciptakan buku ini ya. Terus ini ada banyak juga ya kata-katanya yang sangat aduh iya nih bener, yang kadang lihat di di Instagram gitu ya, lewat berseliweran itu banyak dari buku ini. Pokoknya buku ini tuh menurut aku bagus banget sih. Ini pertama kalinya aku baca buku yang seru banget, sampai satu hari aja langsung tamat nih satu buku. Itu dari aku. Iya, betul. Jadi teman-teman, di buku ini selain membahas ya tentang tokoh itu, yaitu Kak Ije ya, di situ juga menambah wawasan untuk kita bahwa ternyata dunia itu seperti ini, ternyata percintaan remaja itu seperti ini gitu ya. Jadi di buku itu diceritakan bahwa Kak Ije ini dulunya jauh dari Allah, tapi Allah itu buat terluka, kecewa, dan buat dimana mengalami mati rasa gitu. Nah itu bisa kita jadikan motivasi bahwa Allah itu yang menciptakan segala sesuatu ya teman-teman. Jadi kejar dulu cintanya Allah baru mengejar cinta makhluknya. Karena kalau kita udah deket sama Allah, kalau kita udah cinta sama Allah, maka Allah pasti memberikan ya yang terbaik untuk kita gitu. Jadi teman-teman, kita ini sebagai hambanya Allah ya, makhluknya Allah, kita perlu tunduk akan aturannya. Bukan berarti aturan itu jadi membatasi kita untuk
tidak bebas teman-teman. Justru aturan itu sebagai pelindung untuk kita sebagai manusia yang banyak ya melakukan kesalahan, banyak melakukan dosa, tapi Allah itu maha pengampun gitu. Saat kita salah jalan, kita salah arah, kita ingat bahwa kita di dunia ini hanya sementara, dan bahkan kita mungkin saat kita benar-benar mati rasa, kita terjatuh gitu ya, kita selalu ingat bahwa ada Allah gitu. Dan di buku ini juga tadi ya disampaikan banyak sekali kata-kata motivasi yang bisa menjadikan kita untuk bangkit gitu. Walaupun dulunya mungkin kita dari masa lalu yang kelam, tapi ingat Allah itu maha pengampun gitu. Jadi misalkan kita saat ini mungkin masih di jalan yang kurang baik, di jalan yang salah, maka kita perlu untuk kembali lagi kepada Allah, bahwa kita diciptakan kan hanya sebagai makhluk Allah ya, yang diciptakan itu tidak lain untuk beribadah kepada Allah. Dan ingat di sini juga dijelaskan bahwa akhir dari kita adalah nanti bakalan menemui kematian gitu. Barangkali kita mungkin berjodoh dengan kematian, bukan dengan pasangan hidup gitu. Maka dari itu kita perlu untuk mengoptimalkan diri kita untuk bisa selalu berada di jalannya Allah gitu. Ya apalagi kita ya sebagai remaja ya banyak sekali godaannya gitu, terutama mungkin di lingkungan kita kurang mendukung kita untuk berbuat baik, kurang mendukung kita untuk selalu mematuhi aturan Allah gitu. Tapi kita ingat bahwa kita tidak perlu menjadi lingkungan itu mau kita jadi apa, tapi kita perlu menjadi apa yang Allah inginkan gitu. Nah, terus pandangan dari Kak Ayla ya, dan Kak Aya, gimana tanggapan kalian tentang gimana sih remaja yang jatuh cinta itu gimana, terus jatuh cinta itu bakal membuat kita bagaimana, terus bagaimana kita memondasikan diri kita agar kita tidak runtuh, kita tidak goyah terhadap jalan yang salah gitu. Siapa dulu nih? Mungkin Kak Ayla dulu. Boleh. Berarti remaja yang itu ya di fase-fase mencintai. Mungkin teman-teman juga sekarang mungkin di masa SMP atau SMA atau bahkan di bangku perkuliahan ya sedang mengalami fase jatuh cinta. Falling in love Iya betul. with someone. Ya ampun, lucu banget. Ayo silakan. Kalau menurut aku ya, remaja sedang fase jatuh cinta itu sebenarnya ya salah juga salah, tapi nggak salah juga ya nggak salah. Karena ya emang apa ya, fitrah ya, Ya, fitrahnya fitrah. manusia itu ya menyukai lawan jenis. Kalau menyukai sama jenis ya bahaya. Bahaya. Nah, sebenarnya kalau sekedar menyukai ya nggak apa-apa, sekedar mengagumi, mau kayak wah dia kayak gini ya. Terus kalau misalkan dia kayak sewah itu, terus kita itu namanya, Berusaha memantaskan diri, ya betul, berusaha memantaskan diri supaya bisa berubah menjadi lebih baik. tapi berubahnya bukan Karena manusia. Ya bukan karena dia ya, bukan karena suka dia. tapi juga didasarkan atas keinginan Allah juga. Allah ingin kita seperti apa ya kita turuti. Gitu. Oh iya, mungkin teman-teman juga pernah mendengar ya bahwa saat kita jatuh cinta itu kita bisa dibutakan dengan apapun gitu, bisa melanggar aturan Allah, mungkin kita bisa terjerumus ke zina juga saat kita jatuh cinta ya, karena benar-benar mungkin ada istilah cinta itu membutakan segala sesuatu ya. Itu sebenarnya benar ya teman-teman. Kalau menurut kita emang saat orang itu jatuh cinta bisa melupakan aturan dari Allah gitu. Nah maka dari itu kita sebagai hamba Allah kita perlu Membentengi diri iya, kita. betul, agar kita boleh menyukai lawan jenis, malah justru itu fitrah ya. Wajar. Wajar, tapi bagaimana kita menyikapi hal tersebut, apakah dengan terjerumus ke jalan yang salah, apakah dengan kita memperbaiki diri agar nantinya jodoh kita itu sesuai dengan cerminan diri kita gitu. Ya, bisa dua sih teman-teman. Cerminan diri dalam hal
berkebalikan ataupun sama persis. Nah, Betul. jika qadarullah kita mendapatkan jodoh yang berkebalikan, mungkin itu salah satu ujian ya dari Allah. Tapi kalau misalnya kita lagi membahas dalam konteks yang sama-sama baiknya dengan kita, makanya kalau misalnya kita ingin mendapatkan jodoh yang baik, maka berusahalah menjadi lebih baik agar insya Allah mendapatkan jodoh yang baik pula gitu. Ya, betul. Dan juga kalaupun yang kita doakan di sepertiga malam kita menyebut menyebut nama orang yang kita sukai, namun ternyata bukan dia, justru dia yang sudah mempunyai pasangan hidup yang lain, berarti bukan itu yang terbaik untuk kita. Jangan terlalu mengharapkan yang berlebih kepada manusia gitu, karena sebaik-baiknya kita berharap kepada Allah gitu. Jangan jadi kita menjadi kecewa sama Allah gitu. Allah yang tahu kok yang terbaik untuk kita gitu. Barangkali kita emang gak berjodoh dengan si dia yang kita doakan, berarti emang bukan dia yang terbaik untuk kita gitu. Jadi jangan bersedih terlalu berlarut-larut, boleh bersedih, tapi jangan jadikan sedih itu menjadikan kita marah dengan Allah, terus juga kita jadi nggak mau beribadah lagi sama Allah. Tapi Allah tahu yang terbaik untuk kita, barangkali emang bukan dia jodoh kita gitu. Nah, terus juga masalah jodoh ya teman-teman, barangkali kita terlalu menyukai hingga memikirkan si dia. Allah cemburu. Iya, jangan sampai kita terlalu memikirkan dengan berlebihan gitu. Jangan sampai Allah cemburu karena kita terlalu dekat sama si dia. Iya gitu. Nah, justru kita perlu meningkatkan ibadah kita, perlu minta kepada Allah agar kita dijauhkan dari hal yang emang dilarang sama Allah gitu. Dan misalkan teman-teman emang sudah di fase siap untuk menikah, teman-teman boleh menikah gitu kan. Tapi kalau kita sebagai basicnya masih belajar gitu, kita perlu untuk karena kita sebagai perempuan ya, kan perempuan kalau nggak disibukkan dengan pendidikan maka akan disibukkan dengan perasaannya gitu. Nah, maka dari itu kita sebagai perempuan perlu untuk terus belajar ya teman-teman, menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif agar perasaan kita tidak lebih dominan dalam hal mencintai gitu teman-teman. Ya, balik lagi ya ke video yang pertama tentang pendidikan wanita. Iya gitu. Jadi kita perlu untuk selalu memperbaiki diri gitu. Toh nanti juga jodoh kita insya Allah juga akan yang terbaik untuk diri kita gitu. Jadi kita perlu mempersiapkan apa sih yang nanti dibutuhkan dalam membentuk keluarga. Apakah kita akan menjadikan rumah kita nanti jadi surga untuk kita semua, atau malah justru jadi neraka gitu kan. Itu akan ditentukan oleh seorang ibu ya, seorang perempuan gitu. Kalau perempuannya bisa mengelola dengan baik, sudah mempelajari dengan baik, maka rumah itu bisa menjadi surga gitu ya. Tapi justru sebaliknya ya, kalau perempuannya nggak disibukkan dengan belajar, dengan mempelajari apa yang dibutuhkan dalam rumah tangga nanti, maka nanti bisa jadi mungkin generasi kita menjadi generasi yang salah, Ya, yang dalam pergaulan gitu kan ya, atau justru malahan malas di rumah karena ibunya mungkin salah dalam mendidik gitu kan ya. Maka dari itu kita perlu mempersiapkan untuk membangun rumah itu menjadi surga gitu. Ya, begitu teman-teman. Nah, itu teman-teman sedikit review dari kita, terus juga sedikit sharing dari kita tentang gimana sih remaja saat jatuh cinta gitu. Nah, pesan dari kita tetap ya teman-teman, boleh kita mencintai, bahkan itu menjadi fitrah kita, tapi jangan jadikan itu sebagai berlebihan gitu. Mungkin ya sewajarnya aja. Kalau kita belum siap untuk menikah, maka bisa malahan Rasulullah itu menyarankan untuk berpuasa ya bagi yang belum siap gitu, karena puasa bisa mencegah dari hal-hal tersebut gitu. Jadi fokus untuk terus memperbaiki diri, mengupgrade diri agar kita bisa untuk membangun rumah kita menjadi surga untuk kita semua. Ya. Gitu. Oke, gitu dulu guys. Pembahasan kita kali ini. Mungkin kedepannya bakal ada pembahasan yang lebih menarik lagi. Kita minta doanya buat kita semua
agar istiqomah dalam membuat video ini. Iya betul. Iya, kita minta doanya ya teman-teman. Oke, Jangan lupa like. Komen. subscribe. Oke. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Oke, bye-bye.